Halo sahabat Feng Shui, jumpa lagi dengan saya Kang Singhuat. Nggak terasa ya, sebentar lagi tahun kerbau logam akan selesai. Nah, sebentar lagi akan berganti tahun menjadi tahun macan air. Tahun macan air yaitu tahun 2573. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kiat-kiat bagaimana cara melewati tahun macan air dengan baik. Begitu juga kita akan bahas keberuntungan ke-12 show. Tertarik? Kita bahas sama-sama yuk. Jadi sebelum kita bahas show di tahun macan air, kita perlu juga flashback ya di tahun sebelumnya, tahun kerbau logam. Kita bahas sedikit tentang karakternya. Ya, di tahun kerbau logam yang menjadi karakter utamanya adalah kerja keras dan juga tahan banting. Ya, tahan bantingnya itu juga dikuatkan dengan unsur logamnya. Nah, apa yang terjadi atau berbeda di tahun macan air sekarang yang akan kita masuki? Macan air berarti bawaan dari karakter macan sendiri adalah keberanian. Ya, jadi kalau kita masuk ke tahun macan air berarti keberanian yang disertai dengan insting atau perasaan yang kuat ya. Jadi teman-teman sahabat Feng Shui itu harus menggarisbawahi beberapa hal ya. Jadi kiat dalam melewati tahun depan adalah kita sebagai pengusaha harus bisa mempunyai prinsip atau leadership yang kuat. Kalau di tahun kerbau logam banyak sekali bermunculan pengusaha-pengusaha yang bisa tanda kutip dadakan ya, itu biasanya secara garis besar tidak memiliki struktur yang jelas ya, target yang rapi dan terstruktur ya. Beda yang akan terjadi di tahun macan air ya. Macan air akan muncul banyak pengusaha-pengusaha yang kompeten ya, yang mempunyai tujuan yang jelas. Jadi di tahun macan air ini kita sebagai pengusaha itu dituntut memiliki jiwa leadership yang tinggi ya, mengambil keputusan-keputusan dengan mantap dan percaya diri ya. Nah, tapi jangan sampai kebablasan karena dengan unsur kayu yang begitu kuat, banyak sekali pebisnis yang kebablasan mempunyai kepribadian yang sangat atau over PD ya. Kalau over PD kita ambil keputusan itu juga dengan sangat pongah ya, atau sombong ya. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kesombongan diri ya, dengan kepercayaan diri yang terlalu tinggi, itu biasanya terjerat dengan hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena di tahun ini spekulasi yang berbahaya ya, spekulasi yang tanpa perhitungan dengan cermat itu sangat kita hindari. Jadi kiat pertama tadi saya sudah sebutkan ya, kita harus mengedepankan prinsip yang kuat ya, kepemimpinan yang kuat. Kiat kedua yang ingin saya sharing juga dengan sahabat Feng Shui adalah sifat karakteristik logika ya, menilai segala sesuatu dengan logika dan objektif ya. Jadi di tahun macan air ini kita harus bisa melihat peluang secara objektif. Jangan gampang terbuai oleh hal-hal yang sifatnya itu terlalu muluk ya, dan tidak punya logika di belakangnya. Jadi dengan karakter kepemimpinan dan dengan sifat yang objektif menilai segala sesuatu, ini aja sudah bisa memaksimalkan keberuntungan yang bisa kita dapatkan di tahun macan air. Lalu selanjutnya juga kita harus bisa mengaktifkan semangat kita. Ya, di tahun macan air ini sebenarnya sangat mudah untuk mengaktifkan semangat atau memotivasi diri kita untuk mencapai target yang kita inginkan. Nah, kita sampai ke kiat ketiga sekarang. Kiat yang ketiga adalah kita harus bisa menjauhi yang namanya ketidakdisiplinan dan juga keserakahan. Ya, jadi kita harus di tahun macan air bisa lebih disiplin. Supaya apa? Supaya kita dalam relasi berbisnis kita mendapatkan kepercayaan yang baik di tahun macan air, dan juga
tidak tamak atau serakah, sehingga kita bisa menghindari hal-hal atau potensi jelek yang tidak kita inginkan. Ya sahabat Feng Shui, kita udah bahas kiat-kiatnya, bagaimana kita bisa lewati tahun macan air dengan baik. Tadi saya udah bahas karakternya, yaitu kita harus disiplin, kita harus semangat, kita harus objektif, dan juga kita kuatkan jiwa kepemimpinan kita, tapi hindari keserakahan, hindari keangkuhan juga. Nah, sekarang kita mau bahas ke-12 show dan keberuntungannya. Ya, kita mulai dulu dengan show yang paling tinggi keberuntungannya. Ya, kita mulai dari nomor 1 adalah show kuda, ya, disusul dengan show kelinci, lalu disusul lagi dengan show anjing. Nah, show anjing khususnya itu di tahun kerbau logam mengalami ciong atau tidak selaras, ya. Jadi di tahun macan air itu mengalami perubahan yang cukup signifikan, malah bisa dibilang mengagetkan. Ya, tentu saja harus dilihat lagi dengan tanggal lahirnya, ya, dari tahunnya, bulannya, tanggal dan jam lahirnya. Ya, tapi secara umum bagi yang show anjing itu perubahannya cukup signifikan, ya. Ya, jadi dari 3 show ini kita lanjut ke urutan berikutnya, yaitu 3 show juga, yaitu tahun show kambing, show naga, lalu ada show kerbau. Ya, 3 show ini sebenarnya juga sama seperti show anjing, ya, mengalami ciong di tahun kerbau logam. 3 show ini pun akan mengalami perubahan, ya, recovery yang cukup bagus. Ya, jadi yang ke-6 show ini yang saya bahas tadi itu sangat tepat kalau dapat memaksimalkan lalu mengambil keputusan penting supaya bisa mengambil peluang yang ada. Ya, setelah 3 show ini ada 2 show yang sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan di tahun kerbau logam, yaitu show tikus, lalu ada show ayam. Ya, jadi 2 show ini sebenarnya jangan terlalu pesimis, karena meskipun mengalami penurunan keberuntungan bukan berarti tidak ada sama sekali keberuntungan yang bisa kita optimalkan, ya. Jadi yang penting kiat-kiat yang tadi saya sarankan bisa dilakukan dengan baik. Jadi kita sampai ke 4 show terakhir, yaitu 4 show yang masuk kategori ciong atau tidak selaras di tahun macan air. Kita bahas dulu 3 show, yaitu ada show macan, show ular, show babi. Nah, khususnya pada show ular, ya, tahun lalu kan sebenarnya bagus banget nih masuk di tahun kerbau logam. Nah, masuk di tahun macan air, show ular akan mengalami penurunan keberuntungan, ya. Jadi kiatnya bagi yang bershow ular apa? Bagi yang bershow ular itu jangan pesimis, tetap utamakan karakter tegas dan tidak gampang digoyahkan keputusannya. Nah, bagi yang bershow macan, hindari kesombongan dan lebih mementingkan logikanya. Nah, bagi yang bershow babi harus mulai dari sekarang kedepankan sifat disiplin dan juga semangatnya, jangan sampai bermalas-malasan, ya. Sampai ke show yang paling terakhir, ya, yang saya anggap paling ciongnya yang paling terbesar kadarnya, yaitu show monyet. Nah, bagi yang bershow monyet harap jangan punya target yang muluk-muluk, ya, atau punya target yang tidak mempunyai dasarnya, ya. Jadi bagi yang bershow monyet juga hindarin hal-hal yang sifatnya spekulasi atau tidak punya dasar yang kuat, ya. Hindarin sesuatu yang tidak berlogika dan juga harus terapkan kedisiplinan yang tinggi. Oke, sahabat Feng Shui, jadi kita mau rangkum apa yang tadi kita bagikan, ya. Jadi kiat yang utama adalah di tahun macan air itu sifat kepemimpinan, ya, harus tegas. Kedua adalah sifat objektivitas dalam menilai segala sesuatu dan juga harus bisa memotivasi semangat kita untuk mencapai keberuntungan yang baik. Lalu sifat ketamakan yang harus kita hindarin, dan juga jangan lupa sifat kedisiplinan.
Oke, tadi kita udah bahas kiatnya untuk melewati tahun macan air dengan baik. Lalu kita bahas ke-12 show dan keberuntungannya. Nah, sekarang saya pengen bahas sedikit tentang bisnis yang mencuat di tahun macan air ya. Seperti yang kita tahu, di tahun kerbau logam yang merupakan bisnis yang baik atau bisnis yang bisa kita maksimalkan adalah bisnis yang berunsur kayu, berunsur air, dan berunsur logam. Ya, ini adalah 3 unsur bisnis yang dominan di tahun kerbau logam. Nah, di tahun macan air ini terjadi pergantian atau siklus elemen yang berbeda. Nah, jadi di tahun macan air yang harus kita lihat, bisnis yang akan mencuat akan lebih menuju unsur kayu, unsur api, dan unsur tanah. Jadi bagi sahabat feng shui yang punya bisnis yang berbeda dari yang saya sebutkan, itu jangan pesimis dulu. Bukan berarti harus berganti haluan ya. Bisnis yang ada itu kita bisa maksimalkan, malah sebenarnya ini peluang yang baik agar bisa mengevaluasi diri, dan juga bagi yang bersio tidak ciong bisa melakukan ekspansi lebih dalam di bisnis yang merupakan kecocokan masing-masing. Kiat-kiat ini semoga bisa dapat membantu sahabat feng shui untuk bisa melalui tahun macan air dengan baik. Sekian dari saya, kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.